Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribtu Turnol Diwadu, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila dilaksanakan terpusat di Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta Timur. Polda Kepulauan Riau menggelar rapat koordinasi dan sosialisasi program makanan bergizi gratis di Gedung Lancang Kuning Polda Kepri. Polsek Sahu yang dipimpin oleh Ibtu Resli berhasil melakukan panen jagung bersama masyarakat setempat. Polda Metro Jaya mengungkap ribuan kasus narkoba terhitung sejak bulan Juli hingga September 2025. Dari hasil pengungkapan ini, polisi berhasil menyita barang bukti narkotika sebanyak 1,14 ton dan mengamankan ribuan orang tersangka. Pengungkapan narkotika yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya dalam kurun waktu 3 bulan terakhir ini dipimpin langsung oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri yang didampingi oleh jajaran pejabat utama Polda Metro Jaya. Di antaranya adalah Kabid Humas Polda Metro Jaya Brigjen Pol Ade Arisyam Indradi, Dires Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Ahmad David beserta jajaran stakeholder lainnya. Dalam hasil pengungkapan yang sudah dilaksanakan, Polda Metro Jaya berhasil menyita sejumlah barang bukti seperti narkotika seberat 1,14 ton dan barang bukti pendukung lainnya. Tidak hanya itu, Polda Metro Jaya juga mengamankan 2.318 orang pelaku yang terdiri dari kurir hingga pengedar. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri menegaskan dari semua barang bukti narkoba yang diamankan jika dikonversikan ke dalam rupiah totalnya bernilai 1,13 triliun rupiah. Kapolda Metro Jaya juga mengungkapkan bahwa pihaknya berhasil menyelamatkan 4,5 juta jiwa dari bahaya narkoba. Berdasarkan upaya yang dilakukan oleh Direktorat Narkoba, Polda bersama seluruh Polres jajaran, alhamdulillah kami sudah dapat mengungkap dan menyita barang bukti yang tertera di hadapan rekan-rekan semuanya. Ya. Yang tersangka di sebelah sana, ya, yang juga barang bukti di hadapan rekan-rekan semuanya. Keseluruhan barang bukti yang kita sita, ya, jika dikonversikan ke nilai rupiah dan dijual di peredaran gelap setara dengan 1,13 triliun rupiah. Dan upaya ini juga berarti bahwa kita telah menyelamatkan lebih dari 4,5 juta jiwa dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Kegiatan pengungkapan ini ditutup dengan pemusnahan barang bukti narkoba yang berhasil diamankan oleh Polri. Melalui pengungkapan ini, Kapolda Metro Jaya terus mengingatkan kepada seluruh jajaran agar menindak tegas segala bentuk peredaran narkoba tanpa pandang bulu, demi terciptanya lingkungan yang aman dan bebas narkoba. Tim Liputan, Polri TV. Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Barat bersama jajaran berhasil mengungkap ratusan kasus narkotika sepanjang bulan September 2025. Sebanyak 257 kasus berhasil terungkap dan mengamankan 317 tersangka. Dan berikut laporan personel Humas Polda Jawa Barat, Bribda Ilham Nurhoman. Dalam rangka mensukseskan dan mendukung cita-cita Presiden Republik Indonesia, Ditres Narkoba Polda Jabar bersama Polres jajaran telah berhasil melakukan pengungkapan kasus tindak pidana produksi dan edar keras obat ilegal. Sebanyak 257 kasus berhasil terungkap dan mengamankan 317 tersangka yang terdiri dari 314 laki-laki dan 3 perempuan.
serta barang bukti narkotika diantaranya 10.946 gram sabu, 556 butir ekstasi, 14.132 gram ganja, 8.084 gram tembakau sintetis, 560 mili cairan tembakau sintetis, 6,2 gram bibit tembakau sintetis, 272.625 butir obat keras terbatas, serta 2.986 butir psikotropika. Para pelaku menggunakan modus operandi jaringan terputus dengan transportasi darat di jalur tol, serta memanfaatkan aplikasi Maps dan media sosial untuk mengedarkan barang haram. Selain pengungkapan jaringan distribusi, Polda Jawa Barat dan jajaran juga berhasil mengungkap praktik home industri pembuatan tembakau sintetis dan sejumlah kasus lainnya. Kapitulas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Romawan mengatakan pengungkapan ini terhubung dengan jaringan internasional yang berpusat di Malaysia, Iran, Jakarta, dan sejumlah wilayah di Jawa Barat. Ini merupakan suatu upaya dari Kepolisian Polda Jawa Barat untuk kita selalu terus melaksanakan perintah dari Bapak Presiden, ya, yaitu Astacita terkait dengan pemberantasan narkotika. Rekan-rekan sekalian, di Jawa Barat ini merupakan daerah pemasaran yang sangat efektif, ya, karena jumlah penduduknya banyak dan di sini heterogen untuk orangnya, dan secara geografis ini merupakan pusat dari pemerintahan, ya, dan pusat perekonomian, ya, dan juga pusat pendidikan. Sehingga kami sejak bulan September ini telah mengungkap kurang lebih 257 laporan polisi, ya. Cukup banyak ini, ya, 257 LP ditambah 2 tadi, jadi total 259 LP. Dan tersangka yang kita tampilkan tadi itu adalah sebagian sangat kecil karena jumlah totalnya adalah 317. Ya. Dari EP 259 tadi itu, ya, tersangkanya 317, terdiri dari 314 itu laki-laki dan 3 wanita. Rekan-rekan sekalian, bahwa pengungkapan kasus tadi itu yang begitu banyak LP tidak hanya di Polda Jabar, tetapi juga di Polres jajaran, ya. Ini semua para Kasatserse hadir di sini, ya. Perwakilan Kasatserse dari Polres Cimahi, ya, hadir di sini, dan ada di kanan kirinya Kasatserse di seluruh Kasatserse narkoba, ya, seluruh Jawa Barat. Pengungkapan kasus ini jaringannya jelas, ya. Mereka ini jaringan dari Malaysia, ya, jaringan internasional tapi melewati Malaysia. Kita tahu bahwa kebijakan Malaysia ini bahwa setiap barang-barang narkotika itu sangat ketat diawasi oleh Malaysia, tetapi ini didorong ke berbagai negara. Salah satunya terbesar adalah Indonesia. Dan atas perbuatannya, para tersangka terjerat hukuman mulai dari penjara seumur hidup hingga hukuman mati dengan pidana denda minimal 1 miliar rupiah dan maksimal 10 miliar rupiah. Demikian kegiatan konferensi pers dari Polda Jabar. Saya Pribadi Ilham, pamit undur diri, salam percaya. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB Kodap 15 Ngalum Kupel membakar bangunan Puskesmas Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan pada Senin 29 September 2025 sekitar pukul 6:20 waktu Indonesia Timur. Aksi tersebut memicu kontak tembak dengan Satgas Operasi Damai Kartens. Berikut informasi selengkapnya. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faisal Ramadhani, membenarkan peristiwa pembakaran bangunan puskesmas di distrik Kiwirok yang dilakukan oleh kelompok KKB. Kebakaran awalnya terpantau oleh Satgas Ops Damai Kartens yang mendeteksi asap hitam mengepul dari arah puskesmas. Dari patroli terlihat 8 orang anggota KKB dengan 4 pucuk senjata api. Aparat segera bergerak ke lokasi dan mendapat tembakan saat melintas di SMA Negeri Kiwirok, bangunan yang juga dibakar KKB 2 hari sebelumnya.
Kontak senjata pun terjadi, namun tim berhasil memukul mundur KKB yang kemudian melarikan diri. Kerugian material akibat insiden ini mencakup 1 unit bangunan puskesmas yang sedang direhabilitasi, serta rumah dinas tenaga kesehatan. Senin pagi, 29 September 2025, Distrik Kiwirok kembali diselimuti asap hitam. Kelompok kriminal bersenjata yang menamakan dirinya Kodap 15 Ngalum Kupel membakar bangunan puskesmas dan rumah dinas tenaga kesehatan. Tim Satgas Operasi Damai Karten segera merespon dari tempat kejadian kontak senjata dengan kelompok kriminal bersenjata dan akhirnya mereka melarikan diri ke arah desa Lolin. Dari posisi ketinggian, aparat melihat fasilitas kesehatan yang sedang direhabilitasi sudah terbakar, serta rumah dinas tenaga kesehatan juga terbakar. Aparat tetap siaga penuh. Status siaga 1 diberlakukan di seluruh pos untuk mencegah serangan susulan. Di tengah ancaman, Operasi Damai Karten tetap berdiri tegak, menjaga nyawa, melindungi harapan, dan menghadirkan kedamaian ketulusan di Pegunungan Bintang. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Puskesmas Kiwirok bukan pertama kali menjadi sasaran KKB. Pada September 2021, bangunan yang sama juga dibakar dan kemudian direhabilitasi pemerintah. Saat ini, aparat TNI dan Polri di Distrik Kiwirok menetapkan status siaga 1 di seluruh pos untuk mengantisipasi kemungkinan serangan susulan. Dari Satgas Humas Operasi Damai Kartens melaporkan untuk Polri TV. Presisi yang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.